Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan tentunya dipenuhi damai sejahtera. Sudah lama kita tidak bersua dan beribadah bersama di gereja ya. Kita mematuhi himbauan pemerintah dalam melawan pandemik COVID-19 dengan selalu menjaga jarak, berkegiatan dan beribadah di rumah saja. Namun, meski beribadah di rumah masing-masing, kami harap Bapak, Ibu, dan Saudara tetap melakukannya dengan khidmat, agar hadirat Tuhan dapat kita rasakan berada di tengah-tengah kita semuanya. Jemaat yang terkasih, saat ini kita telah memasuki masa Pentakosta. Masa Pentakosta tahun 2020 akan berlangsung mulai dari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sampai pada tanggal 7 Juni 2020 dengan tema Mengalir Bersama Roh Kudus. Mari kita rayakan bersama peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan masa penantian turunnya Roh Kudus dengan terlibat secara aktif dan sungguh-sungguh dalam kegiatan masa Pentakosta di tahun 2020 ini. Kegiatan selanjutnya adalah menghayati peristiwa para rasul yang menantikan turunnya Roh Kudus dengan melakukan persekutuan doa dengan keluarga di rumah setiap sore selama 10 hari secara online. Firman akan dibawakan secara bergantian oleh para pendeta seklasis Kartosuro. Jadwalnya adalah sebagai berikut. Persekutuan doa masa Pentakosta hari yang pertama dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 22 Mei tahun 2020 dengan tema Roh Kudus memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Firman akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Andes Eko Harumartono dari GKJ Pajang Makam Haji. Persekutuan doa masa Pentakosta hari yang kedua akan dilaksanakan pada hari Sabtu 23 Mei 2020 dengan tema Mengalir Bersama Roh Kudus. Firman akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Immanuel Adi Saputro dari GKJ Sabdo Winedar. Selanjutnya, persekutuan doa masa Pentakosta hari yang ketiga dilaksanakan pada Minggu 24 Mei 2020 dengan tema Intim dan Berubah. Pembawa firman adalah Ibu Pendeta Retno Ratih S. Handayani dari GKJ Manahan. Persekutuan doa masa Pentakosta hari yang keempat akan dilaksanakan pada hari Senin 25 Mei 2020 dengan tema Berkarya dan Berdoa. Pembawa firman oleh Bapak Pendeta Yusuf Sugino dari GKJ Nggata. Kemudian, persekutuan doa masa Pentakosta hari yang kelima akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020 dengan tema Mengatasi Kemarahan. Pembawa firman oleh Bapak Pendeta Immanuel Adi Saputro dari GKJ Sabdo Winedar. Persekutuan doa masa Pentakosta hari yang ke-6 dilaksanakan pada hari Rabu 27 Mei 2020 dengan tema Mohon Kerendahan Hati. Firman akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Setyo Budi Utomo dari GKJ Ngebyok. Persekutuan doa masa Pentakosta hari yang ke-7 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 dengan tema Bebas dari Rasa Takut dengan Mengandalkan Tuhan. Pembawa firman oleh Bapak Pendeta Elia Dwi Prasetyo dari GKJ Sabdo Sumunar. Persekutuan doa masa Pentakosta hari yang ke-8 akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 dengan tema Hidup dalam Pertobatan. Pembawa firman oleh Bapak Pendeta Fritz Yohanes Daipani dari GKJ Manahan.
Persekutuan doa masa Pentakosta hari yang ke-9 akan dilaksanakan pada hari Sabtu 30 Mei 2020 dengan tema Permaafan dan Pemulihan. Firman akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Samuel Arif Prasetyono dari GKJ Manahan. Dan yang terakhir, Persekutuan doa masa Pentakosta hari yang ke-10 akan dilaksanakan pada hari Minggu 31 Mei 2020 dengan tema Roh Kudus membuat hidup penuh makna. Firman akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Lydia Natalia dari GKJ Kartosuro. Sumbangan bagi warga terdampak COVID-19. Pandemi COVID-19 tentunya membawa dampak besar kepada masyarakat dan juga saudara-saudara kita, khususnya membawa dampak ke perekonomian. Beberapa warga terpaksa kehilangan mata pencaharian atau berkurang pendapatan mereka. Dalam rangka merayakan kasih Tuhan, Majelis GKJ Sabdo Winedar melalui bidang kesaksian dan pelayanan telah memberikan sumbangan bagi warga jemaat yang terdampak wabah COVID-19. Bagi jemaat yang hendak berpartisipasi serta tergerak hatinya untuk berbagi dalam program ini, maka dapat menghubungi bidang kesaksian dan pelayanan GKJ Sabdo Winedar dengan kontak person Bapak Bambang Rianto dengan nomor HP 0818462983. Selanjutnya ada juga Bapak Tri Indarto dengan nomor HP 0823 2327 8168. Selain dua kontak person tersebut, bagi jemaat yang tergerak untuk membantu juga bisa menghubungi nomor kantor gereja. Jemaat yang terkasih, demikian warta lisan GKJ Sabdo Winedar. Warta yang lain dapat Bapak Ibu simak di warta gereja yang sudah dibagikan secara online di grup blog jemaat. Akhir kata, kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi kita. Amin. Yesus sudah bangkit, Ia sungguh hidup. Haleluya. Sesudah bangkit, selama 40 hari, Ia secara berulang-ulang telah menampakkan diri dan berbicara dengan para murid tentang kerajaan Allah. Terpujilah Tuhan. Ia mengutus para murid-Nya untuk menjadi saksinya sampai ke ujung bumi, dan akan memperlengkapi mereka dengan kuasa dari Roh Kudus. Terpujilah Tuhan. Kini Ia bertahta di surga. Terpujilah Dia Sang Firman, yang pernah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Melimpahkan kuasa Roh-Nya
yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah Minggu Paskah yang ke-7 ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Doa adalah nafas hidup orang beriman. Di Minggu Paskah ke-7 ini, kita diajak untuk kembali mengingat dan semakin menghidupi doa secara kreatif dan inovatif. Dengan demikian, relasi kita semakin dekat dengan Dia, Sang Penebus dosa manusia. Disitulah letak kekuatan hidup kita. Saudara-saudara, dalam hidup ini kita sering kurang menghidupi doa. Kita lebih sibuk dengan pekerjaan, dunia medsos, bahkan hobi kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Tuhan, tolonglah kami untuk terus mengobarkan semangat untuk mendekat dan berdialog denganmu. Kuatkan dan teguhkanlah kami, ya Tuhan. Tolonglah kami untuk menghidupi spiritualitas Kristiani agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahan
Aku tahu kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku, namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan bahagia. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau memperkenankan kami untuk bersama-sama menghayati cinta kasih Tuhan yang telah Tuhan nyatakan setiap hari dan khususnya pada saat kami beribadah di hadapan Tuhan. Dalam kesempatan yang indah ini Tuhan, kami bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya hanya Engkau yang menyapa kami, dan kebenaran firman-Mu biarlah tertanam dalam hidup kami, supaya kami mampu menjalankannya di tengah pergumulan, di tengah sesama kami, dan dalam tugas kami masing-masing. Hamba-Mu yang Tuhan perkenankan untuk memberitakan juga Tuhan berkati, agar yang disampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara dan anak-anak Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini diambilkan dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-11. Injil Yohanes, pasal yang ke-17, ayat pertama sampai dengan 11. Demikian pembacaannya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anak-Mu, supaya anak-Mu mempermuliakan Engkau. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Kau berikan kepada aku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka.
dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama diberi tema nafas hidup. Saudara yang terkasih, melalui pembacaan firman Tuhan dan melalui tema yang sudah kita dengarkan bersama, saya akan sedikit share mengenai apa yang saya lakukan dalam doa. Ketika saya mendoakan anak, ketika saya mendoakan diri sendiri, ketika saya mendoakan pelayanan, maupun ketika saya mendoakan jemaat. Saya selalu berkata demikian, sejak awal dipanggil Tuhan menjadi pelayan Tuhan, sejak saya mempunyai anak atau sejak saya juga mempunyai keluarga. Saya bilang kepada Tuhan begini selalu, sampai sekarang. Tuhan, terima kasih, saya diberi kesempatan untuk melayani. Saya diberi kesempatan untuk berkeluarga. Saya diberi kesempatan mempunyai anak. Tetapi semua itu bukan milik saya. Itu adalah milik Engkau. Semua yang sudah ada pada diri saya bukan kepunyaanku, tetapi kepunyaanmu. Maka biarlah Tuhan mampukan aku untuk memeliharanya dalam keterbatasan yang aku punya. Dan itu selalu menjadi kalimat dari awal sampai hari ini, tidak pernah berubah. Diulang dalam setiap kesempatan berdoa. Kenapa demikian? Karena supaya saya ingat bahwa semua yang sudah dimiliki dalam hidup itu bukan milik pribadi, bukan kepunyaan kita, tetapi tetap kepunyaan Tuhan. Selain itu, ketika kita selalu mengatakan hal yang sama dalam doa kepada Tuhan, kita akan merasakan kedekatan kita dengan Tuhan. Sama seperti saya contohkan, ketika kita berbicara pada anak kita tentang ayo makan, ayo belajar, ayo tidur, sudah waktunya. Bapak Ibu melakukan itu kan selalu setiap hari, diulang-ulang. Supaya apa? Supaya paling tidak dari kata yang diulang-ulang kita jadi dekat dengan anak kita. Walaupun mungkin anak bosan mendengarnya. Tetapi itu cara kita. Dan itu cara kita berdoa pula pada Tuhan. Ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan ketika kita masih diberi napas hidup. Tidak masalah melakukan itu berulang-ulang. Supaya kita ingat, supaya kita berusaha dekat dengan Tuhan. Dan yang lebih penting,
ketika kita berdoa sama dari sejak awal sampai menghayati hidup sekarang dengan pola, dengan kalimat yang sama, kita akan merasakan betul bahwa milik kita bukan milik kita. Sehingga apapun yang kita lakukan kemudian dalam hidup, juga demikian akan mewarnai kehidupan kita. Kadangkala ketika kita berdoa, Tuhan saya minta ini, saya minta itu, supaya demikian, supaya seperti ini dan sebagainya, yang terjadi kan untuk pemuasan diri kita. Nah, mari kita berusaha untuk bagaimana meletakkan milik kita itu, kepunyaan kita, apapun bentuknya, siapapun orangnya yang ada di keluarga kita, itu adalah milik Tuhan. Sehingga kemudian ketika kita berdoa, kita akan merasakan jalinan kasih Tuhan bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga orang-orang yang kita kasih. Termasuk cara kita dalam menjalankan tugas panggilan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sama seperti yang saya sampaikan, saya belajar dari firman Tuhan ini. Kenapa Yesus luar biasa ketika ia di akhir-akhir pelayanannya berdoa kepada Tuhan sedemikian luar biasanya. Saya mengatakan luar biasa karena apa? Tuhan menunjukkan kedekatan, Yesus menunjukkan kedekatannya dengan Allah. Dan Yesus menyadari jalan hidupnya oleh karena Allah. Apa yang dilakukannya oleh karena Allah. Dan termasuk murid-murid yang diberikan kepadanya juga oleh karena Allah. Yesus mampu memberikan pengajaran kepada mereka murid-murid Tuhan juga karena Allah. Maka, seperti yang disampaikan di akhir ayat ini dalam bacaan kita bisa melihat bagaimana Tuhan menyerahkan mereka agar mereka juga milik Tuhan. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepada aku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah pembelajaran doa yang dinyatakan oleh Yesus dalam hidup kita. Paling tidak, ketika kita berdoa demikian, kepemilikan kita tidak akan memberatkan kita lagi. Sebab ketika kita berdoa, kalau bahasa Jawanya, masih bentoyong, terberatkan oleh karena persoalan hidup, kemudian tanggung jawab kita, karena merasa saya kuat dan melakukannya, karena itu milik saya tidak mau kecewa dengan dia, itu yang membuat kita tidak lagi merasakan damai sejahtera. Walaupun kita berdoa 100 kali sehari, ketika kita masih meletakkan perasaan, pikiran, dan sebagainya, itu bagian milik kita, tetap tidak akan merasakan damai sejahtera. Kuncinya adalah kalimat kita, kalimat Tuhan Yesus. Kita perlu belajar, ini bukan milik saya. Ini milik Tuhan. Saya hanya dititipi. Saya selalu bilang kepada diri saya ketika berdoa untuk anak saya, Tuhan, ini anakmu. Bukan anakku. Ini anakmu. Jadi saya selalu bilang begitu. Ini anakmu yang kau titipkan kepadaku. Supaya ketika kita berpikir tentang anak dan masa depan kita, masa depan anak kita,
kita tidak merasa berat dan sebagainya. Paling tidak, kita merasakan kenyamanan, ketentraman itu, dan penyerahan diri terhadap masa depan anak-anak kita melalui doa kita. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau kita sungguh-sungguh belajar dari doa yang dinyatakan Yesus kepada Bapanya di surga, kita akan merasakan banyak faedah, banyak manfaat dalam hidup kita. Terutama, ini yang sekali lagi seringkali menjadi problem orang-orang berdoa, termasuk kita. Sudah amin tapi tidak tentram, sudah amin masih khawatir, sudah amin masih ragu-ragu, sudah amin masih pusing kepalanya gitu ya. Aminnya ku gimana gitu ya pertanyaan. Nah, mari kita kembalikan pada diri kita. Cara kita berdoa, isi doa kita itu penting kita pelajari. Dan sederhana kok, sederhana, nggak usah muluk-muluk. Semua yang kita miliki itu bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Kita hanya diberi tanggung jawab untuk memelihara. Kita hanya diberi tanggung jawab untuk menjalankan tugas panggilan Tuhan. Maka yang kedua, ketika kita sudah bisa meletakkan ini bukan milik saya, mintalah pada Tuhan, Tuhan berikan saya hikmat, kebijaksanaan untuk menjalani yang sudah Tuhan berikan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama menghayati dengan sungguh-sungguh. Kalau firman Tuhan diberi tema nafas hidup kita juga sederhana. Apa kita berpikir, saya besok bernapas, saya besok enggak lah. Gitu. Tidak kan? Napas hidup, selama kita sedang berpikir atau kita tidak, tetap kita bernafas. Dan itu yang harus selalu diusahakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan hari ini, mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari firman Tuhan. Kita usahakan senantiasa dalam kehidupan doa kita, seperti nafas hidup kita, yang setiap hari dengan ringan kita menghirupnya, mengeluarkannya kembali. Dan itu kita lakukan dengan cara, silakan Bapak Ibu mencontoh saya boleh, tapi contohlah Tuhan Yesus ini. Contohlah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjalani semua itu bukan karena milik Dia, bukan karena kekuatan Dia, tetapi semuanya berasal dari Tuhan. Sama seperti hidup kita, bukan milik kita, tetapi semuanya berasal dari Tuhan. Kita hanya diberi tugas untuk berdoa, untuk menjalankan tugas tanggung jawab kita dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Semoga Tuhan memberkati dan memampukan kita belajar untuk menghayati doa kita menjadi nafas kehidupan kita, dan kita akan semakin dimampukan untuk memahami karya Tuhan di hidup kita masing-masing. Bukan perkara mudah, juga bukan perkara yang susah, asal kita sungguh-sungguh menghayati relasi kita dengan Tuhan secara baik. Tuhan pasti memberkati. Amin. Kita bersaat teduh. Cukup. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri dan mengungkapkan pengakuan iman kita lewat pujian dalam Kidung Jemaat 280
bait yang pertama sampai ketiga. Aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, menjadi suci di dalamnya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan saat ini. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita ambil dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-13 sampai 14 yang berbunyi demikian. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Marilah kita haturkan persembahan kita dengan kita iringi nyanyian pujian pelengkap Kidung Jemaat 148, bait yang pertama dan yang ketiga. Terima kasih ya Tuhanku. Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Pakai waktu kita melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama menaikkan doa syafaat, sembahan, dan kita akan akhiri dalam doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan memperkenankan kami mengingat kembali kehidupan doa kami, sama seperti yang telah Tuhan tunjukkan
bagi murid-murid-Nya. Demikian pula hendaknya kami menjalankannya dalam kehidupan doa kami. Karena segala sesuatu yang lahir dan kami lakukan ketika kami bekerja, ketika kami hidup di kehidupan sehari-hari, ketika kami mengalami pergumulan hidup, doa kami menjadi dasar bagaimana kami harus menunjukkan kesaksian diri kami setiap hari dalam segala hal yang kami lakukan. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami terus-menerus belajar dan memperbaharui kehidupan doa kami supaya tidak berhenti hanya persoalan kebutuhan hidup, hanya persoalan-persoalan diri kami, tetapi sungguh menjadi bagian cara kami berelasi dengan Tuhan Allah kami. Dan menjadi cara kami menempatkan apapun yang sudah kami punya, orang-orang terdekat kami, bukan karena kepunyaan kami, tetapi semuanya itu adalah kepunyaan Tuhan. Sehingga harus kami syukuri setiap hari, sehingga kami harus perlakukan dengan hormat karena itu milik Tuhan. Dan kami menyerahkan apa yang terjadi di hidup kami ketika bangsa ini mengalami dan menghadapi wabah corona yang belum berhenti sampai saat ini. Dalam peraturan yang harus kami taati, ada bagian dari masyarakat kami yang barangkali di hari-hari ini tidak mengindahkannya kembali. Kami merasa khawatir, kami mereka-reka apa yang akan terjadi ketika saudara-saudara kami tidak mengindahkan. Tetapi biarlah Tuhan, rekaan kami, kekhawatiran kami, juga menjadi sarana bagi kami untuk belajar memahami kehendak Tuhan. Dan biarlah kami tetap berdoa bagi pemimpin bangsa kami yang berusaha menjaga kesehatan, kesejahteraan masyarakatnya. Demikian pula aparat kepolisian, aparat negara dalam menjalankan peraturan, dan bahkan mereka yang harus langsung berhadapan dengan pasien corona, para medis, dokter, dan perawat. Tuhan mampukan menjalani dalam hikmat Tuhan. Dan Engkau jagai mereka, berikanlah selalu kesehatan dan kekuatan, agar upaya mereka menjadi berkat bagi mereka yang saat ini terbaring dan merasakan menerima perawatan. Kami mohon berkat-Mu untuk keberlangsungan kehidupan bangsa ini, khususnya berkaitan dengan wabah corona. Demikian pula bangsa-bangsa lain yang sama sedang menghadapi dan berusaha untuk keluar dari jerat wabah corona. Kami mohon berkat Tuhan juga untuk keluarga kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati apapun upaya kami, supaya kami merasakan dan keluarga kami pun merasakan kesejahteraan hidup. Kami mohon berkat Tuhan untuk umat-Mu yang sampai saat ini dalam upayanya untuk menyatakan cinta kasih Tuhan, sekalipun dalam keterbatasan dan dibatasi. Tuhan
yang akan senantiasa menolong kami, menyatakan cinta kasih itu, supaya saudara-saudara kami dimanapun berada, merasakan kekuatan kembali dan penghiburan dari Tuhan. Kami menyerahkan pula kehidupan jemaat Tuhan di GKJ Sabto Winedar. Kiranya Engkau senantiasa memampukan kami menghayati hidup di dalam takut akan Tuhan. Kami menyerahkan pula Tuhan persembahan, kiranya Tuhan berkati agar persembahan ini menjadi berkat bagi kehidupan jemaat dan sesama kami. Terselip dosa kesalahan yang kami lakukan di dalam peribadatan ini, kiranya Tuhan mengampuni. Dalam nama-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus yang memimpin kehidupan kami dan telah mengajarkan doa Bapa kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Saudara, dunia ini penuh dengan tantangan dan godaan. Oleh karena itu, teruslah hidup dekat dengan Tuhan. Kami mau terus hidup bersama Tuhan. Sekarang kita akan undur dari tempat ini. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah, damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan kiranya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Amin.